Oke, cek 1, 2, 3. Oke, teman-teman yang sudah join pada siang hari ini, kita akan latihan soal, ya, TIU numerik untuk persiapan tes SKD CPNS atau sekolah kedinasan bisa. Nah, yang sudah join, silakan boleh dicoba dulu soal nomor 1. Apakah jawabannya yang A, B, C, D, atau yang E? Sambil menunggu buka puasa masih jauh ya, daripada teman-teman bingung mau ngapain, bisa join ke sini ya. Untuk semua orang bisa nih. Oke, yang sudah join, jangan lupa di tap-tap layarnya, di-share ke teman-teman yang lain ya. Ini live-nya baru mulai. Yang sudah join, boleh dicoba dulu soal nomor 1, apakah jawabannya yang A, B, C, D, atau yang E. Sebentar, saya kasih waktu dulu ya. Oke, yang sudah join boleh dicoba dulu soal nomor 1. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang, silakan boleh dikerjakan. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Apakah jawabannya yang A, B, C, D, atau yang E? Jangan lupa di tap-tap layarnya teman-teman ya. Ini baru mulai live-nya. Oke, yang sudah ketemu boleh dijawab. Apakah jawabannya yang A, B, C, D, atau yang E? Ada yang sudah ketemu yang D, Kak, 56. Oke. Ada yang D, ada yang C. Yuk, coba yang lainnya. Ini untuk persiapan CPNS, persiapan sekolah kedinasan, TNI Polri bisa ya. Ini sambil menunggu puasa ya, buka puasa masih jauh, teman-teman bisa gabung ke sini ya. Nanti gak kerasa kalau ikut live seperti ini. Oke, ada yang C, 47, antara C sama D ya. Ada yang A juga. Baik, kita bahas soal berikut ini. Jadi nomor 1 ini, kita cek polanya dari 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 13 ditambah 8, 13 ke 27 ditambah 14. Nah, ini ke sini tambah berapa? Kalau polanya semakin naik, berarti ada pola tingkat 2-nya. Ternyata di atasnya, ini ditambah 6, berarti kita tambahkan 6 dulu. Nah, 14 tambah 6 adalah 20, 27 tambah 20, ketemulah 47. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman ya. 47. Namanya pola tingkat 2 ya. Yang jawab A, B, D, E masih kurang tepat. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Silakan, nomor 2 dikerjakan ya. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Ini deretnya saya ambil yang kategorinya sedang susah. Ya. Antara sedang atau susah. Oke, yang sudah ketemu boleh dijawab soal nomor 2. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Masih 30 detik lagi, silakan. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Yang A, Kak, min 16 dan min 25, oke. A ya. Hampir semuanya menjawab yang A. Oke, sudah habis. Kita coba cek jawaban dari soal nomor 2 ini. Nah, soal nomor 2 ini, teman-teman, kita coba perhatikan ya. Kalau kita polanya loncatnya urut, itu membentuk polanya akan susah. Nah, kita coba meloncati satu angka, teman-teman ya. Dari 5 ke 3 itu dikurangi 2, 3 ke min 1 dikurangi 4, min 1 ke min 8 dikurangi 8. Ini ke sini dikurangi berapa ya? Oke, sekarang kita coba yang satunya. 2 ke 0 dikurangi
2, 0 ke 4 dikurangi min 4. Nah, berarti setelah min 4 dikurangi 8. Min 4 kurangi 8, ketemu berapa teman-teman? Min 12 ya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat pola di atasnya teman-teman ya. Kita lihat pola di atasnya. Nah, di sini ternyata polanya tingkat 2 ya, dikurangi 2, min 4 ke min 8 dikurangi 4. Nah, berarti setelah ini dikurangi 6. Min 8 kurangi 6 min 14. Nah, min 9 min 14 min 23. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang atasnya juga sama. Di atasnya min 2, min 4, min 6 dan seterusnya. Namanya pola tingkat 2 ya. Jadi yang saya ambil dari ini adalah yang kategorinya sedang dan susah. Jadi yang jawab A masih kurang tepat teman-teman ya. Masih kurang tepat, harus hati-hati ya. Teman-teman jangan terjebak ya. Ini min 1, nanti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 16, 5 kuadrat, 25. Lah nanti yang ini gimana polanya? Ya, nggak boleh seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 3. Banyak yang salah ya nomor 2 ya. Nih silakan nomor 3. 1 menit dari sekarang. Kira-kira yang apa nih jawabannya? C Kak, oke, ada yang sudah ketemu yang C, hati-hati ya. 24 dan 11. Kalau ini lebih mudah nih daripada yang tadi. Ada yang A, ada yang B. Ada yang C juga, macam-macam jawabannya ya. Antara A, B, C. Kira-kira yang mana nih yang betul? Yang B, yang C. Oke, nanti kita coba bahas ya. Teman-teman jangan lupa dibantu di tap-tap layarnya ya. 300 orang. Yang like baru berapa tuh? Baru 289 ya like-nya. Ya, kita saling berbagi pahala di bulan Ramadan ya. Oke, kita coba cek nomor 3. Kira-kira yang apa nih jawabannya? Nah, teman-teman, dari min 4 ke 4 ini dikali min 1. Ya, dari 4 ke min 8 kali min 2. Nah, berarti setelah ini dikali min 3. Min 8 kali min 3, 24. Salah, 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 salah. Ya sudah, jawabannya yang C. Lah, Kak, yang 11 dapat dari mana? Oke, kita cek saja ya. 2 ke 3 tambah 1, 3 ke 6 tambah 3. Nah, berarti setelah ini tambah bilangan ganjil ya, 1, 3, 5. Oke, sudah ketemu. Jawabannya 24 dan 11. Betul, betul. Pintar-pintar ya. Pada pintar-pintar nih. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 4. Nah, teman-teman yang baru join, nanti video rekamannya ya saya upload di YouTube. Ini nama YouTube-nya. Namanya A+ Course. Nanti bisa diputar ulang di sana. Oke, nomor 4 silakan. Jawabannya yang mana nih? Yang A, B, C, D atau yang E? Thank you ya Kak Fakih ya. Berbagi rezeki di bulan Ramadan ya. Saya doakan semoga pahalanya ditingkatkan. Thank you Kak Abel. Itu namanya susah dibaca tuh ya, tulisan Jepang, nggak bisa baca saya. Oke, ada yang ketemu jawabannya yang B Kak. 0,8, 1,2. B, 0,8 sama 1,2. Oke. Thank you ya yang sudah ngasih gift. Thank you. Loncat 2. Meloncati 2 angka. Oke ya, coba kita bahas soal yang nomor 4.
Apakah betul jawaban yang B? Katanya melompati 2 angka. Oke. Dari sini, ini kan kelihatan teman-teman ya. Ini angka-angkanya sebenarnya kelihatan. Teman-teman kalau sudah sering mengerjakan itu tahu pasangannya. 2, 3, 4. Urut ya. Nah, berarti yang ini juga pasangannya. 0,2, 0,4 sama yang sini. Ya. Nah, yang hijau, yang satunya juga sama. 0,3, 0,6 sini. Oke, sekarang kita buat polanya dari 0,2 ke 0,4 dikali 2 dikali 2. Nah, jadinya 0,8 ya. Oke, sekarang yang warna hijau. Ini ke sini ya. Sorry, warna hijau, warna biru. Dikali 2, 0,6 dikali 2. Nah, jadinya 1,2. Oke, sudah betul, jawabannya adalah yang B. Yang jawab B cerdas-cerdas nih ya. Betul, loncat 2, perkaliannya kali 2. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kalau yang hijau, ini ya teman-teman ya, urut. 2, 3, 4, berarti nanti ini 5. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 5. Nah, coba deret pecahan ya. 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Ini saya menggunakan file FR tahun-tahun kemarin ya. Yang saya gunakan live tahun kemarin, ini saya live-kan lagi di tahun ini. Oke, silakan nomor 5 dikerjakan. Kira-kira apa nih jawabannya? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Ini kategorinya saya buatkan soal yang sedang dan soal yang susah. Yuk, belum ada yang menjawab nih soal nomor 5. Oke, saya kasih tambahan lagi, extra time ya, 1 menit lagi. Puasa-puasa menguras tenaga ya. Oke, ada Kak Kelinci sudah menjawab. Yang E Kak, 71/5. Ada yang D. E, 71/5. Ada yang C juga, tapi paling banyak adalah yang E teman-teman. Nungguin pembahasannya aja lah. Nanti kalau sudah dijelaskan gampang. Oke ya, sudah banyak yang menjawab. Kita langsung bahas saja soal nomor 5. Teman-teman, kalau ada deret pecahan, biasanya penyebutnya atau pembilangnya disamakan. Ya. Nah, kita coba samakan penyebutnya dulu. Oke, kita sederhanakan teman-teman ya. Yang ini kita sederhanakan menjadi 1/5 dibagi 3. Yang ini kita bagi 4 jadinya 4/5. Nah, yang ini kita ubah jadi pecahan biasa jadinya 9/5. Pecahan biasa jadinya 16/5. Nah, kalau 5 diubah jadi per 5, 25/5. Ya. Oke, teman-teman sudah mulai kelihatan nggak ini polanya? Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita hiraukan penyebutnya, kita cari pembilangnya. Nah, pembilangnya ini membentuk pola kuadrat. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, berarti nanti ini 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. Nah, 36 bagi 5, ketemu 71/5. Oke, jawabannya betul adalah yang E. Oh alah, kuadrat. Iya. Jadi kalau teman-teman pengen mengurutkan deret pecahan, itu penyebutnya itu disamakan dulu. Nah, nanti biasanya pembilangnya bentuk pola. Lihat-lihat, 36 dari mana, Kak? Ini loh, 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9, 4 kuadrat, 16, 5 kuadrat, 25, 6 kuadrat, 36. Begitu ya? Kalian baru ketemu soal seperti ini. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya yang nomor 6. Nah, ini mulai ke operasi hitung nih, nomor 6.
Oke, 1 menit dari sekarang. Silakan boleh dicoba soal nomor 6. Ini mulai ke operasi hitung ya. Kalau yang tadi deret. Yang sudah ketemu boleh dijawab apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Enggak, beda. Ini bukan deret lagi ya. Ini penjumlahan seperti biasa ya. Penjumlahan pecahan seperti biasa. Beda, ini bukan deret. Ayo, silakan. Yang sudah ketemu boleh dijawab apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Oke, sudah habis waktunya. Baru Kak Robi yang menjawab. Jawabannya yang D, Kak. 2/17/70. Oke, D antara D sama A ya. Coba kita kerjakan teman-teman. Jadi cara paling gampang teman-teman untuk mengerjakan soal seperti ini ya. Kita kerjakan dulu bilangan bulatnya ya. 1 tambah 3, 4 dikurangi 7. Min 3 ditambah 3, 0 habis ya. Jadi bilangan bulatnya habis yaitu 0. Nah, sekarang kita jumlahkan pecahannya. 3/7 ya, pecahannya ini 3/7. Ditambah 3/5, dikurangi setengah, ditambah 3/7. Tambah 3/5, ya, dikurangi setengah, ditambah 3/7. Oke, karena ini 0 tidak berpengaruh ya, berarti kita kerjakan yang pecahannya saja. Oke, kita samakan 70 penyebutnya. Ya, kita samakan penyebutnya 70. Sebentar, malah hapus semua. Oke. Kita samakan penyebutnya 70, supaya jadi 70 dikali 10. Nah, jadinya 30, ya. Kita kali 14, jadinya 42. Kita kali 35, min 35, kali 10, jadinya 30. Nah, tinggal kita total saja teman-teman ya. Totalnya berapa nih? Kalau kita jumlah, ini min 5, 67. Oke, 67/70. Nah, jawaban yang betul adalah yang A. Jadi teman-teman kalau ada penjumlahan bilangan pecahan campuran ya, yang bulat dengan bulat dikerjakan. Nah, yang pecahan dengan pecahan sendiri dikerjakan. Gimana cara cepat menentukan penyebut, Kak? Waduh, itu Kak 0300 harus belajar KPK ya. Kali 10 kali 14 dari mana, Bang? Ini kan kita pengen menyamakan penyebutnya 70 ya enggak? Ya, pengen menyamakan penyebutnya 70. Ya sudah, berarti kalau pengen jadi 70 ini dikali 10. Nah, 5 biar jadi 70 dikali 14, berarti yang atas kali 14. 2 supaya jadi 70 dikali 35, berarti kali 35. Jadi tujuannya menyamakan penyebutnya. Nah, untuk dapatkan 70, ini harus belajar KPK, teman-teman ya. Harus belajar KPK. Bisa, sangat bisa ya. Kalau kalian ngerjakan 67/70 disederhanakan lagi dibagi berapa? Itu kenapa ada 0 ya? 0 ini gara-gara 1 tambah 3 kurangi 7 ditambah 3 sama dengan 0. Yang warna merah ini ya. Nah, teman-teman harus KPK-nya harus bagus ya. Di SD sudah pernah diajari. Teman-teman SD-nya nembak atau benar-benar lulus? Enggak bercanda ya. Mungkin karena sudah lama kalian lupa ya. Pecahan campurannya dipakai ini ya. Jadi cara gampang mengerjakan pecahan campuran. Contoh ya, saya kasih contoh paling gampang. Misalnya 3,5 ditambah 1/5. Kalau kalian mengerjakannya diubah ke pecahan biasa dulu, 7/2 ditambah 6/5, bisa. Tapi perhitungannya akan lebih besar.
Ya. Nah, lebih enak kalau dikerjakan bilangan bulat dengan bulat. 3 tambah 1, 4. Ditambah setengah tambah 1/5. Nah, ini pengerjaannya lebih enak nih. Ini jadinya 7. Jadinya 4, 7/10. Ya, begitu cara mengerjakan pecahan campuran. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 7. 1 menit dari sekarang. Oke, ada yang D. 28/16. D. 5, 5, 5. Yang D, Kak, oke, kita save dulu ya. Masih ada 30 detik lagi, silakan yang lainnya barangkali ada yang mau mengerjakan juga. Masih menghitung ya. Oke, masih 15 detik lagi. Paling banyak jawabannya adalah yang D, 5. Betul apa enggak ya? Nanti jawabannya 5. Nah, kalau perkalian sama pembagian, teman-teman harus wajib mengubah ke pecahan biasa dulu ya. Kalau penjumlahan, nggak apa-apa, langsung pecahan campuran boleh. Oke, kita coba kerjakan soal nomor 7. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya. 4 kali 16, 64, 64 tambah 11, 75 per 16 dikali 4/3 dikurangi 5/8. Nah, 0,5 kita ubah jadi setengah, boleh, atau 5/10 boleh, sama saja ya, tidak masalah. Oke, sekarang kita sederhanakan. Dibagi 4, 4. Dibagi 3, 25. 25/4. Oke, yang sebelah sini karena pembagian, kita ubah jadi perkalian dan dibalik. Ya. Oke, 25/4 dikurangi, coret-coret. Dibagi 25, bagi 2, 4. Nah, 25 kurangi 5, 20/4. 20 bagi 4, 5. Oke, mantap. Jawabannya adalah yang D. Sudah betul. Pada pinter-pinter semua nih ya. Pokoknya kalau perkalian pembagian, paling gampang itu diubah ke dalam bentuk pecahan ya. Kalian kan susah ya bagi 5/8 dibagi 0,5 susah. Nah, jadi diubah ke dalam bentuk operasi pecahan. Dan pembagian diubah jadi perkalian. Ini lebih simpel. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 8. 1 menit dari sekarang. Ini hasil yang paling mendekati ya kayaknya. Apakah yang A, B, C, D, E? Teman-teman harus hafal pecahan istimewa ya. Syaratnya harus hafal pecahan istimewa. Mau dikerjakan manual juga boleh. Pakai desimal baru diubah ke pecahan boleh. Oke, ada yang sudah ketemu C. Masih 30 detik lagi. Yang C 23/30. Ini dihitung atau nembak ini Kak Hekaru sama Kak Yoga. Pecahan istimewa itu kayak gini, misalnya 0,33 itu sama dengan 1/3 ya. Contoh misalnya 0,25 itu sama seperti 1/4. Nah, teman-teman harus hafal ya. Di Google banyak, nanti cari saja. Tabel pecahan istimewa. Oke, teman-teman ya. Nah, coba kita kerjakan. Ini teman-teman harus hafal ya. 0,833 itu 5/6. Hafalannya. Ditambah, nah 2 kali 15%, 15/100. Paling gampang itu penyebutnya per 9 ya. Per 9 itu paling gampang. Contoh misalnya 2/9 itu berarti 0,22. Kalau 3/9 itu berarti 0,33. Sesuai pembilangnya. Nah, kalau 7/9 itu berarti 0,77. Oke, kita lanjutkan. 5/6. Ini disederhanakan ya. Dibagi 5.
3 dibagi 5, 20. Nah, ini sama ini bisa nih, 10. 3 per 10 dikurangi 0,77 kurangi 0,67, 0,10. Ya. Atau bisa diubah menjadi 1 per 10. Jadi 0,77 ditambah 0,67 itu kali ya, ini kali. Bukan X ya. 0,77 ditambah min 0,77, sorry. Min 0,77 ditambah 0,67 itu 0,10. Nah, 0,10 sama seperti 1 per 10. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini bisa dikurangi nih. 3 kurangi 1, 2 per 10. Ya, kita sederhanakan. 5 per 6 ditambah 1 per 5. Oke, kita samakan penyebutnya adalah 30. Ya, berarti ini dikali 5. 25, yang ini dikali 6. Nah, jadinya 31 per 30. Atau 1 seper 30. Jawabannya yang B. Teman-teman harus menghafalkan pecahan-pecahan istimewa ya. Di Google banyak dihafalkan. Ini pecahan istimewa, ini juga. Oke, silakan sebelum saya lanjut soal nomor 9, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut soal berikutnya ya, yang nomor 9. Nah, sebelum ke sana, saya tak promosi sebentar teman-teman ya, sebentar saja. Ini karena konten untuk promosi juga. Saya mau promosi teman-teman. Teman-teman yang kemarin gagal CPNS atau Sekdin ya, jangan putus asa. Nah, saya mulai bulan Maret ini akan mengadakan kelas online untuk persiapan tes kedinasan atau CPNS ya. Jadwalnya Senin, Rabu, Jumat. Karena puasa, pilihannya kalau malam ini kan tabrakan sama taraweh. Jadi jadwalnya saya buat sore, setengah 4 sampai jam 5 sore. Satu pertemuan durasinya 90 sampai 100 menit. Yang kami bahas lengkap 3 subtes di UTKP TWK. 1 bulan 12 kali pertemuan. Ini sebenarnya pendaftarannya saya akhiri di 28 Februari, tapi karena masih ada banyak sisa kuota, ya saya akhiri 3 Maret. Saya undur ya. Nah, lesnya via Zoom, biayanya 500.000 per bulan, ya. Dijamin penjelasannya sangat detail. Nah, fasilitasnya lengkap. Setelah selesai les, nanti teman-teman dapat sovel soal beserta pembahasannya, ada video recording pembelajarannya, ada tryout gratis, ada grup belajar sama konsultasi. Yang mau daftar silakan bisa menghubungi WA kami. Ya. Ya, nanti ini masuk YouTube, tenang saja. Saya jelaskan yang paket kelas dulu ya, nanti yang paket privat di nomor setelahnya. Nah, ini jadwal nanti lesnya bulan Maret. Mulainya tanggal 5 Maret ya. Nih, lengkap ya. Materinya lengkap. Pengen ikut tapi saya bukan BB Kak, keburu buka. Nah, tabrakan sama itu ya, waktu puasa. Nggak apa-apa, nanti lesnya sambil buka kan nggak apa-apa. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9. Oke, nomor 9 teman-teman ya. Kita lanjutkan, silakan dikerjakan 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Nilai dari 1 per R itu 0,44, maka nilai dari 1 per 3 min R itu berapa? Ayo, ini belum ada yang menjawab nih. Soal nomor 9. Sudah habis waktunya ya teman-teman ya, belum ada yang menjawab. Oke, kita langsung bahas bareng-bareng. Jadi di sini diketahui nilai dari 1 per R adalah 0,44.
pertanyaannya adalah 1/3 min R, teman-teman. Ya, 1/3 min R. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus mencari nilai dari R-nya. Ya. Nah, untuk mencari nilai dari R-nya, berarti teman-teman harus mengubah ini ke dalam bentuk pecahan. 1/R sama dengan 44/100. Jadi 0,44 saya ubah menjadi 44/100. Kita sederhanakan, dibagi 4, jadinya 11. Ya, saya bagi 4 jadinya 11, bagi 4 jadinya 25. Nah, berarti nilai dari R adalah 25/11. Oke, sekarang kita kerjakan yang pertanyaannya. 3 dikurangi R, 25/11. Nah, 3-nya kita ubah menjadi, 33/11. Nah, dikurangi 25/11. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Kita lanjutkan. 33 dikurangi 25 berapa? 8 ya. Nah, baru teman-teman, karena ini pembagian, kita balik. 11/25 ini dibagi 4 ya. Disederhanakan. Dibagi 4 jadinya 11, dibagi 4 jadinya 25. Oke, kita lanjutkan. Karena ini nggak ada jawabannya ya. Karena kok pada nggak jawab, ternyata nggak ada jawabannya. Nah, ini dikali 11/8. Jadi jawabannya adalah 11/8. Minta tolong dikoreksi teman-teman ya. Dikoreksi apakah hitungan saya ada yang salah. Coba dikoreksi ya. Ini pada nggak menjawab, sama ya. Berarti betul ya. Sorry, saya yang salah ya. Tidak ada pilihannya. Saya taruh di F, 11/8. Makanya pada nggak menjawab ya. Oke, berarti nomor 9 betul, jawabannya adalah 11/8 ya Kak Kelinci ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 10. Oke, 1 menit dari sekarang. Semoga ini ada jawabannya ya. Saya cek dulu ya, teman-teman juga mengerjakan. 1 menit dari sekarang. Nah, ini sudah ada jawabannya nih, saya koreksi. Saya cek ya, ada jawabannya. Nomor 10 silakan. Robert Van yang A, 1,91. Oke, coba yang lainnya. Yang K, Aries yang A juga. Siang hari ini kita bahas TIO, mungkin nanti sore atau nanti malam kita bahas untuk SNBT teman-teman ya. Nanti ditunggu saja. Kalau pengen ada pemberitahuan silakan boleh di follow akun TikTok kami. Oke, ada yang D juga. Baik teman-teman, kita bahas soal berikut ini. Jadi teman-teman, nah 0,064 ini saya ajari pakai pangkat ya teman-teman. Kalau saya buat jadi pangkat, itu 64 dikali 10 pangkat min 3. Ya. Kenapa bisa 10 pangkat min 3? Karena ada 3 angka di belakang koma. Jadi untuk menjadi 64 dia hutang 3 kali. 1, 2, 3. Maka hutang 3 kali. Oke. 2/3 ditambah 1,5 kuadrat. Nah, saya ajari teman-teman ya, kalau ada bilangan puluhan yang belakangnya 5, misalnya 15 kuadrat, cara cepatnya, pasti belakangnya 25, dan angka puluhannya ini dikali satu angka di atasnya, dikali 2. Nah, jadinya 225. Oke, misalnya ada angka 35 kuadrat, pasti belakangnya 25,
Dan angka puluhannya ini dikali satu angka di atasnya, kali 4, 12. 1225. Khusus kalau bilangan puluhan dan belakangnya 5 dikuadratkan. Nah, berarti 15 kuadrat itu 225. Tapi karena ada komanya 1, setelah dikuadratkan komanya jadi 2. Setengah itu 0,5. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pengerjaannya. Nah, 64 ya, kalau dipangkatkan itu sama seperti 4 pangkat 3. 2,25 dikurangi 0,5. Itu ketemu 1,75. Nah, sekarang kita kerjakan ini ya. Kalau bilangan pangkat dipangkatkan, itu pangkatnya dikali. 3 kali 2/3, jadinya 4 pangkat 2. Oke, min 3 kali 2/3, jadinya pangkat min 2. Nah, 4 kuadrat itu 16. Kalau min 2, berarti kita kembalikan hutang 2. 1, 2. Nah, jadinya 0,16 ditambah 1,75. 1,91. Oke, sudah betul? Jawabannya adalah yang A. Dibuat 1/1000 boleh. Ini sama ya. Jadi, teman-teman, 64/1000 itu sama seperti 64 dikali 10 pangkat min 3. Mau per 1000 boleh. Sama saja ya. Jadi ini tuh sama. Cuma bentuknya saja yang beda. Nilainya sama. 1,75-nya dapat dari mana? Ini. 2,25 dikurangi 0,5. Nah, jadinya 1,75. 0,16 dapat dari mana? Ini. Kalau bilangan pangkat dipangkatkan, itu pangkatnya dikali. 3 kali 2/3. Nah, pangkatnya 2. Berarti 4-nya jadi 4 pangkat 2. Ya. Min 3 kali 2/3. Jadinya min 2. Berarti 10-nya jadi 10 pangkat min 2. Nah, 4 kuadrat itu 16. Kalau min 2 berarti kita kembalikan hutang 2, 0,16. Karena min 2. Ya, itu cara cepatnya ya. Cara cepatnya kalau mengerjakan bilangan kuadrat yang belakangnya 5 dan puluhan. 35 kuadrat ya. Saya jelaskan sekali lagi. Contoh yang lainnya. Misalnya 75 kuadrat. Pasti belakangnya 25. Dan puluhannya ini dikalikan satu angka yang berada di atasnya. Satu angka di atasnya 7 yaitu 8. 7 kali 8, 56. Kayak yang 35 ya. Pasti belakangnya 25. Nah, 3 ini dikalikan satu angka di atasnya. Kali 4. Begitu ya. Itu sudah pernah diajari di SD atau di SMP teman-teman. Mungkin teman-teman lupa ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang nomor 11. Silakan, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Nomor 11. Oke, ada yang E jawabannya. Yang E, R sama dengan S. Oke. Ini nanti teman-teman banyak yang terjebak ya. Di soal nomor 11 ini, nanti pasti banyak yang terjebak. Tapi sudah pada ketemu ya, ternyata jawabannya banyak yang menjawab yang E. Oke ya, ada yang C, ada yang D juga. Teman-teman perhatikan ya. Nah, kita coba ilustrasikan dengan cara berpikir teman-teman dulu ya. Nah, R setiap
hari, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, hari ke-6 ya. R ini bertambah 2 kali lipat. 2R, ya. 4R, 6R, 12R, 24R, 48R. Oke, sekarang yang S. 2 hari sekali, dia bertambah 4 kali lipatnya. Ya. 2 hari sekali, dia bertambah 4 kali lipatnya. Kalau yang R, 2 kali lipat ya. Oke, kita coba yang S ya. Kita coba yang S. Oh iya, sorry. Saya salah ngitung ya. Betul. Thank you yang sudah mengingatkan ya. 8R, 16R, 32R, 64R. Nah, yang ini 2 kali sehari. Nah, berarti hari kedua kali 4, 4S. Hari keempat, 16S. Hari ke-6, 64S. Ya. Jadi 64R sama 64S, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menjawab R sama dengan S, teman-teman salah. Ya, karena kita nggak tahu nilai R sama S-nya berapa. Di soal tidak diketahui nilai dari R sama S. Kalau R-nya saya ganti misalnya angka 0, S-nya saya ganti 1, nah ini 0 kurang dari 1. Ya. Kalau seandainya R-nya saya ganti 1, S-nya sama-sama 1, nah ini bisa jadi sama. Ya. Bisa sama dengan, bisa kurang dari, bisa lebih dari. Nah, berarti jawaban yang betul adalah yang D. Jadi hati-hati ya, walaupun ini sama-sama 64, tapi di soal tidak diketahui nilai R sama S-nya, ya, kita nggak bisa menentukan jawabannya yang mana, teman-teman. Begitu. Oke, banyak yang tertipu ya di soal nomor 11 ya. Tadi sudah saya bilang ya, pasti soal ini banyak yang tertipu. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 12. 1 menit dari sekarang. Oke, ada yang C jawabannya ya. Ada yang C, ada yang A. Jadwal live-nya nggak nentu. Jadi biar ada pemberitahuan, bisa follow akun TikTok kami ya, A+ Course. Nanti biar ada pemberitahuan kalau kita sedang live. Paling banyak jawabannya adalah yang A. A lebih besar daripada B. Kirain R dan S adalah suatu objek. Betul, R sama S itu objek ya. Nah, tapi kan jumlahnya kita nggak tahu jumlahnya R. Misalnya R adalah kambing, jumlahnya adalah R. Nah, jumlah kambingnya itu berapa kita nggak tahu. Sama S misalnya S-nya adalah jumlah sapi. Nah, jumlah sapinya kan nggak tahu ya. Bisa angka, bisa objek, jadi variasi. Oke, kita fokus ke soal nomor 12. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum tahu soal nomor 12, ini kalau saya mengerjakan kurang dari 10 detik selesai, karena ada cara cepatnya. Tapi karena ini saya lagi menjelaskan, saya jelaskan dengan cara pelan-pelan ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, ya, bentuk seperti ini teman-teman, ini bisa pakai rumus cepat. Syaratnya harus urut. Ya, syaratnya harus urut. Tidak usah pakai permisalan ya. Tidak usah pakai permisalan, gampang. Ya. Syaratnya urut. Ini kan urut angkanya. 250, 249, 251. Ya. Dan angka tengahnya itu di depan atau di belakang yang dikuadratkan. Berarti memenuhi syarat, teman-teman. Ya. Saya ulangi ya. Kalau angkanya urut 24, 9, 250, 251 dan tengah-tengahnya dikuadratkan, berarti bisa pakai cara cepat. Syaratnya seperti itu. Kalau tidak urut, tidak bisa. Nah, sekarang kita kasih nomor, teman-teman. Ya, kita kasih nomor. Jadi yang paling kecil kasih nomor 1, ya. Yang sedang nomor 2, yang besar nomor 3. Ya, paling kecil kan 249. Kemudian 250 nomor 2, paling besar
nomor 3, yaitu 251. Nah, kalau sudah cukup angkanya ini saja yang dikerjakan. 2 kuadrat itu 4, dikurangi 3. Hasilnya 1. Sedangkan nilai B-nya adalah min 1. Oke, berarti jawabannya adalah A lebih besar daripada B. Nah, ini kalau teman-teman sudah tahu, kurang dari 10 detik selesai, atau bahkan 5 detik selesai. Ya, tapi syaratnya harus terpenuhi ya, tidak bisa untuk semua soal. Jadi kelebihannya rumus cepat, pengerjaannya cepat, tapi kelemahannya tidak bisa untuk semua soal. Pakai permisalan bisa. Pakai permisalan bisa, teman-teman. Kalau urut selisih 2 bisa juga. Ya, harus ada yang dikuadratkan, teman-teman ya. Harus ada yang dikuadratkan. Kalau nggak percaya, teman-teman hitung manual ya, pasti hasilnya adalah 1. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya yang nomor 13. 1, 2, 3-nya dari mana, Kak? Diurutkan ya. 249 itu kan paling kecil. Nomor 1 ya. Ini nomor 2, paling besar nomor 2, nomor 2. Nah, ini paling besar nomor 3. Kalau selisihnya 2, caranya sama. Ya, caranya seperti ini. Kalau selisihnya 2. Syaratnya harus urut ya. Harus urut dan angka tengahnya yang dikuadratkan. Kalau tidak seperti itu tidak bisa. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 13. Ini paling bawah nggak bisa saya perbesar ya. Nggak apa, segini aja ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Karena paling bawah nggak bisa saya naikkan nih. Pentok ya. Oke, nomor 13, 1 menit dari sekarang. Oke, ada yang sudah menjawab ya. Jawabannya adalah yang A, R kurang dari S. Ada yang E juga. Tidak bisa ditentukan hubungan R sama S. BK R lebih besar daripada S. Oke, teman-teman ya. Nah, nomor 13 ini juga kurang dari 10 detik selesai. Ya, ini ada cara cepatnya. Oke, saya jelaskan cara cepatnya, teman-teman ya. Saya jelaskan cara cepatnya, perhatikan. Syaratnya soalnya harus seperti ini ya. Ada rata-rata ya, rata-rata totalnya Sengon dan Jati. Kemudian ada rata-rata masing-masing. Nah, rata-rata dari Sengon adalah 420. Rata-rata dari pohon jati adalah 500. Di mana R adalah si Sengon, ya. R-nya itu Sengon, kemudian S-nya adalah pohon jati. Nah, ini juga ada cara cepatnya, teman-teman. Syaratnya soalnya seperti ini ya. Oke. Rata-rata dari tinggi pohon, misalnya saya kasih X bar gini ya, 450. Kemudian rata-rata dari pohon sengonnya adalah 420. Rata-rata dari pohon jatinya adalah 500. Nah, teman-teman, cara mencarinya gampang ya. Cara mencarinya. Oke, perhatikan. Kita kerjakan yang R dulu. Untuk mencari R, ya, kelas dikurangi miliknya R. 450 yang total semuanya dikurangi yang R. Jadinya 30. Nah, untuk mencari yang S, jati, sama. Yang rata-rata keseluruhan dikurangi yang S. Tapi karena besar yang S, S-nya ditaruh depan. 500 dikurangi 450. 50.
Nah, kalau sudah, cara membandingkannya dibalik. R-nya jadi 50, S-nya jadi 30. Maka R dibanding S adalah 5/3. Ya. Jadi R-nya lebih besar daripada S. Saya ulangi teman-teman ya, teman-teman. Ini harus teliti. Ini cara cepatnya. Kalau sudah paham, kurang dari 10 detik selesai. Di sini kan ada rata-rata totalnya. Ini rata-rata dari Sengon, ini rata-rata dari Jati. Nah, cara mencari skalanya ini, yang besar kurang yang kecil. Ya, saya ulangi ya, yang besar kurang yang kecil. Nah, kita kerjakan yang Sengon dulu, karena lebih besar yang kelasnya atau rata-rata totalnya, berarti yang besar kurangi yang Sengon, 30. Ya. Oke, sekarang yang Jati. Nah, karena lebih besar yang Jatinya, berarti yang Jati dikurangi yang kelas. 500 kurang 450, 50. Baru dikali silang. Memang cara cepatnya seperti itu ya. Berarti R-nya 50, S-nya 30. R per S 5/3. Lah kok bisa dibalik? Ya itu namanya rumus cepat. Nah, sekarang saya ajari rumus aslinya. Rumus aslinya pun sama, hasilnya nggak mungkin beda. Ya. Oke, kita buktikan ya. Saya kasih rumus cepat, kalau sudah paham, gunakan itu saja. Nah, sekarang saya buktikan. Ya. Saya ulangi teman-teman ya, saya ulangi. Rumus cepat, ya, rumus cepat itu ada kelebihannya. Kelebihannya pengerjaannya sangat singkat. Nah, kelemahannya apa? Saya menjawab yang namanya Jepang ya, apa Cina itu ya. Kelemahannya tidak bisa untuk semua soal. Nah, itu kelemahannya rumus cepat. Kenapa bisa dibalik ya? Nah, ini saya jelaskan ya, alasannya kenapa dibalik. Saya jelaskan rumus asli. Nah, rumus X bar itu kan sigma X bagi N, rumus rata-rata. Ya. G, rata-ratanya tadi kan 450. Kemudian si Sengon itu 420, si Jati itu 500. Nah, sekarang kita kerjakan pakai rumus ini, kita jabarkan ya. X bar sama dengan X1 kali N1 ditambah X2 kali N2 per N1 ditambah N2. Bang, kenapa kok sampai 2 ya? Karena ada 2 jenis saja ya. Sengon sama Jati. Kalau ada 3 ya berarti sampai 3. Nah, X itu nilainya, rata-ratanya. Rata-ratanya 420. Karena saya nggak tahu jumlahnya si Sengon berapa, saya misalkan R ditambah yang Jati 500 dikali jumlahnya Jati adalah S. Per jumlahnya yang ini R ditambah S. Rata-ratanya adalah 450. Ini rumus aslinya teman-teman ya. Di SMP sudah pernah diajarkan. Oke, sekarang kita kali silang. 450 R ditambah S. 420 R, 500 S. Oke, kita kali pelangi. Jadinya 450 R ditambah 450 S. Nah, sekarang kita gabungkan yang R dengan R. 450 kurangi 420, 30 R. 500 kurangi 450, 50 S. Ya, ini belum ketemu hasilnya. Nah, kalau S-nya saya pindah sini jadinya 30 R per S sama dengan 50. Ini nanti saya jelaskan kenapa dibalik. Nah, kalau 30-nya pindah ruas jadinya pembagian. Ya. Nah, R dibanding S adalah 5/3. R lebih besar daripada S. Ya. Kalau teman-teman berhentinya di sini saja ya ini salah, ini belum ketemu hasilnya. Ya. 30R sama 50S nanti teman-teman, ini bagi teman-teman yang umum ya, biasanya salahnya di sini. Oh, berarti R kurang dari S. Zong, salah. Ya. Karena yang betul, teman-teman harus mencari perbandingannya dulu ya. Kenapa dikali silang? Ini alasannya, begitu. Daripada teman-teman mengerjakan ini kan kelamaan ya. Mungkin butuh waktu 1 menit lebih ya. Nah, kalau pakai soal yang tadi, kurang dari 10 detik selesai. Nah, ini cara aslinya teman-teman ya, cara aslinya. Kenapa dipindah silang? Oke ya, kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita lanjutkan ya? Jadi teman-teman kalau ikut les kami, itu ada cara-cara cepatnya. Ini cara cepatnya.
Teman-teman nanti yang masih bingung bisa diputar ulang di YouTube. Nama YouTube-nya A+ Course. Nanti kalau nggak nanti jam 9, nanti sore jam 4 ya. Syarat rumus cepat ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ada rumus rata-rata totalnya, ada nilai rata-rata totalnya, ada rata-rata masing-masing. Untuk les untuk sekolah kedinasan itu pendaftaran dulu atau pendaftaran langsung bayar? Tesnya atau lesnya? Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 14. Nih, silakan. Nomor 14, 1 menit dari sekarang. Tak perkecil ya, teman-teman ya. Nih, nomor 14, silakan. Nanti live-nya sampai nomor 15 ya, teman-teman ya. Dua nomor lagi ya, nanti live-nya ya, sampai nomor 15 saja. Oke, yang sudah ketemu boleh dijawab soal nomor 14. Ada yang sudah ketemu belum soal nomor 14? A, Kak, A. Oke, siap. Kita coba bahas soal yang nomor 14 ya. Apakah betul P lebih besar daripada Q? Nah, di sini diketahui kalau 28 hari itu oleh 12 orang pekerja. Ya. Manakah hubungan berikut yang betul? Nah, ini kita gunakan perbandingan. Kalau 28 hari itu oleh 12 pekerja, nah pertanyaannya kalau 2 minggu itu berapa pekerja? 2 minggu kan 14 hari ya. Nah, ini berapa pekerja? Kita gunakan prinsip perbandingan. Nah, yang lengkap kan variabel sebelah kiri nih. Ya. Yang besar kasih plus, yang kecil kasih min. Nah, sekarang kita gunakan logika. Kalau waktunya lama, itu pasti jumlah pekerjanya sedikit. Kecil, min ya. Tapi kalau pengen waktunya cepat selesai, pasti jumlah pekerjanya banyak, plus. Nah, ini ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai, berbalik. Nah, berarti nanti caranya dikali lurus. Utamakan yang ada X ya. 14 kali X sama dengan 28 kali 12. Nah, kita sederhanakan. 28 bagi 14 bisa. Berarti butuhnya 24 pekerja. Tapi pertanyaannya adalah tambahannya berapa? Ya, tambahan pekerjanya. Nah, untuk mencari tambahannya, ya sudah. Butuhnya adalah 24 pekerja. Mula-mula sudah ada 12. Nah, butuh 12 pekerja lagi. Karena P-nya 12, Q-nya 10, berarti P lebih besar daripada yang Q. Ya, jadi jawabannya betul adalah yang A, teman-teman. Oke, soal yang terakhir ya. Nomor 15, silakan. 1 menit dari sekarang. Udah ada yang menjawab duluan nih, 15 yang D, Kak. Oke, 35 liter. Nomor 15, silakan. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Sudah satu orang yang menjawab ya. Ada yang C, 30 liter. Sudah dua orang yang menjawab ya. Masih 15 detik lagi. Nanti kita bahas bareng-bareng. 30 liter Kak? Oke. Yang C juga. Ada yang D, antara C sama D nih.
Oke teman-teman ya, kita bahas soal yang nomor 15. Nah, misalnya kapasitas total ini, ya saya misalkan T, ya total T. Biar enak ya, totalnya adalah T. Oke, sekarang kita analisis soalnya. Sebuah tangki berbentuk silinder mula-mula berisi 1/6 bagian, berarti 1/6 total. Setelah itu, ditambah 10 liter. Nah, berarti ini ditambah 10 liter. Menjadi sama dengan setengah bagiannya, berarti setengah dari totalnya. Berapakah nilai T-nya? Ya sudah, yang ditanya T-nya, teman-teman ya. Kita gunakan ini saja persamaan ini, gampang sekali. Nah, ini saya pindah ke sini, berarti jadinya setengah T dikurangi 1/6 T sama dengan 10. Kita samakan penyebutnya jadi per 6 ya. 3/6 T dikurangi 2/6 T sama dengan 10. 3 kurangi 2 jadinya 1/6 T sama dengan 10. Nah, berarti nilai dari T-nya, sebentar, saya ada yang salah ngurangi nggak teman-teman? Oh, sorry, ini kok 2/6 ya, ngantuk, sudah mulai ngantuk. Ini harusnya 1/6, sorry. Ini sudah soal terakhir ya, ngantuk ya, 1/6, sorry. Nah, 3 kurangi 2 jadinya 2/6. Kita sederhanakan, jadinya 1/3 T sama dengan 10, berarti T-nya, kalau sepertiganya pindah, 3/1 kali 10. Nah, kapasitas totalnya adalah 30 liter. Oke, yang betul adalah yang C teman-teman ya, yang D masih kurang tepat. 3/6-nya dari mana? Ini setengah diubah jadi per 6 ya. Biar jadi 6, ini dikali 3, yang atas kali 3. Nah, jadinya 3/6. Oke, ada lagi yang ditanyakan nggak? Oke, saya tambahin satu soal lagi ya. Ya, ini sudah lapar ya, belum buka puasa, sudah mulai lapar nih ya. Baru jam 11 ya. Satu soal lagi nih, nomor 17 silakan. Nomor 17 ya. Ini satu soal penutupan, nomor 17. Soal penutupan untuk hari ini ya. Nanti insya Allah live-nya jam, kalau nggak malam, sore ya, UTBK. Kayaknya malam teman-teman. Nanti saya mau buka bersama ya. Kita bahas nomor 17 langsung ya, nomor 17 bukan nomor 16. Ini soal terakhir ya, nomor 17. Kalau nomor 16 mudah, yang susah dulu nomor 17. Ini soal terakhir ya, soal terakhir nomor 17, quiz. Ada yang ketemu D, 45 per XY. Nomor 17 teman-teman ya, jangan nomor 16, nomor 17. Saya ulangi lagi ya, 1 menit lagi. Soal terakhir, nomor 17. 6 mesin fotokopi dapat mencetak X lembar dalam waktu 4 hari. Nah, berapa hari waktu yang diperlukan oleh 2 mesin fotokopi untuk mengangkut Y lembar? Kok mengangkut, ini mencetak ya? Salah ketik, ini harusnya mencetak. Oke, ada yang sudah ketemu B, XY per 75. Nggak usah di SS ya, teman-teman. Teman-teman, biar kita saling menguntungkan. Nanti video rekamannya langsung saya upload di YouTube. Nama YouTube-nya ini, Upload Course. Nah, daripada screenshot satu-satu kan nggak ada penjelasannya. Nah, teman-teman kalau bisa kunjungi YouTube kami, nanti kan bisa di screenshot sendiri ya, sudah ada penjelasannya. Nah, jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Nanti saya upload hari ini. Oke, belum ada yang menjawab nih soal nomor 17. Baru 1 orang, saya tambah lagi 1 menit.
Ya, soal yang terakhir, extra time. Oke, ada yang sudah ketemu B, X, Y per 75. Baru 2 orang yang menjawab ya. Ini nanti kalau sudah saya ajari soal nomor 17 itu kurang dari 10 detik juga selesai. Ada triknya juga. Tapi kalau teman-teman belum tahu triknya ya agak susah juga soal ini. Tapi kalau sudah tahu triknya, soal ini sangat mudah. Kategorinya sangat-sangat mudah. Oke, ada yang D juga. Ya, perbandingan 3 variabel, betul. Oke, teman-teman ya, kita bahas. Pembahasannya tak taruh di nomor 16 ya, biar nggak ketutupan. Nah, kalau ada perbandingan 3 variabel, saya kasih rumus jitu ya. Rumus jitunya adalah OWH. Nah, Bang, O itu apa, W apa, H apa? Teman-teman kalau sudah ikut live saya tahun kemarin, itu pasti sudah tahu. O itu orang atau subjek. Jadi tidak selalu orang ya, bisa jadi subjek. Nah, pengertian subjek adalah sesuatu yang melakukan kerja. Kalau W gampang, W adalah waktunya, H adalah hasil kerjanya dari si subjek. Nah, sekarang kita analisis ya. Ini kasih 1, 1, 1, ini 2, 2, 2. Kita analisis soal nomor 17. Kalimat pertama dulu, saya kasih warna hijau yang kalimat pertama. 6 mesin fotokopi mencetak X lembar dalam waktu 4 hari. Nah, yang bekerja, yang kerja kan mesin fotokopinya. Ini berarti O-nya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah X lembar, waktunya 4 hari. Karena kalimat pertama berarti O1, W1, H1. Ya sudah, tinggal kita masukkan. 6, waktunya 4, hasilnya adalah X. Oke, sekarang kalimat yang kedua. Saya kasih warna kuning. Ya. Berapa hari? Berarti yang ditanya adalah harinya. Oleh 2 mesin fotokopi, ini berarti O atau subjeknya 2. Nah, hasilnya adalah Y lembar. Nah, sudah kasih keterangan. Ini waktunya yang ditanya, ini O-nya, ini hasilnya. Karena kalimat kedua kasih angka 2. Nah, sangat simpel sekali ya. 2, waktu 2-nya yang ditanya, hasilnya adalah Y, teman-teman. Nah, kalau sudah kita sederhanakan ya, tak perbesar di perhitungannya. Kalau beda ruas, ya kalau beda ruas, ruas kiri, ruas kanan, itu atas dengan atas, bawah dengan bawah boleh disederhanakan. Oke, saya sederhanakan ya. Dibagi 2, 3 dibagi 2 habis. Nah, berarti yang ditanya W2, Y-nya pindah. 3 kali 4, 12. Y per X sama dengan W2. Berarti waktu 2-nya adalah 12Y per X. Ini jawabannya. Nah, banyak yang salah kan? Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, next time saya ajari rumus-rumus cepat lagi teman-teman ya. Kalau sudah tahu trik ini, kurang dari 10 detik selesai soal seperti ini. Tapi kalau nggak tahu ya pakai rumus satu-satu ya, senilai dulu, baru berbalik nilai, kelamaan. Nah, ini dihafalkan ya. Oh, itu subjek adalah yang melakukan kerja. Bang, fotokopinya kok bisa? Oh, ya bisa. Begitu. Tadi udah benar cuma, nah, hati-hati ya, hati-hati. Teman-teman kalau ikut live tahun kemarin ya, yang ikut live saya, itu banyak yang lolos teman-teman ya CPNS. Karena menggunakan rumus-rumus yang paling cepat ya. Banyak sebenarnya. Nanti di sini juga ada rumus-rumus cepat nih di sini. Ya, sebenarnya masih banyak karena waktunya terbatas. Ya, nanti malam saya mau live lagi untuk UTBK. Live hari ini sudah ya. Nah, teman-teman, promosi yang terakhir, ini promosi terakhir, barangkali teman-teman ada yang tahun kemarin gagal, mau mencoba lagi tahun ini. Saya akan mengadakan kelas kedinasan atau CPNS. Ada 2 paket, paket kelas sama paket privat. Ya.
Nah, jadwalnya yang paket kelas Senin, Rabu, Jumat. Karena bulan ini bulan Ramadan, kita ambil yang sore. Waktunya WIB ya. Oke, satu pertemuan durasinya 90 sampai 100 menit. Materinya lengkap, TU, TKP, TWK, 1 bulan 12 kali pertemuan. Ini pendaftarannya saya undur karena jadwalnya kami mundur ya. Terakhir tanggal 3 Maret. Nah, pembelajarannya online via Zoom, 1 bulan 500.000. Karena pembelajaran kami berkualitas, ya harganya juga sesuai dengan kualitas kami ya. Software soalnya lengkap, ya, fasilitasnya lengkap. Nanti dapat software soal beserta pembahasan, ada video recording pembelajarannya, ada tryout gratisnya, ada grup belajar, ada konsultasi jurusan. Yang mau tanya-tanya bisa menghubungi WA ini. Oke, atau yang mau privat VIP, satu orang satu tentor ya. Ini VIP kenapa? Karena bisa request jadwal, menyesuaikan siswanya. Bisa request materi, Bang saya lemahnya di TIU saja boleh nggak boleh? Ya, yang lainnya sama. Cuma yang ini karena VIP satu pertemuan 125.000 ya. Yang mau tanya-tanya harganya bisa menghubungi WA kami ya. Mau tanya-tanya pendaftarannya 085 877 765 099. Nah, ini jadwal lengkapnya untuk yang kelas online. Oke, silakan boleh screenshot 1 2 3. Ini boleh di screenshot 1 2 3. 12 tadi dari mana? Masih tanya yang tadi. Ini tak perbesar ya, Kak Nail kayaknya sudah mulai lapar nih ya. Sudah mulai lapar nih. 3 kali 4 itu 12. 12-nya dari sana Kak Nail ya. Bang, kenapa jadi 3? Ini saya sederhanakan. Dibagi 23, dibagi 2, 1. Gitu ya Kak Nail ya. Oh iya, keterangan rumusnya nih, silakan. Oke teman-teman ya, yang masih bingung ya, bisa dilihat secara gratis video rekamannya, nanti saya upload di YouTube. Nama YouTube-nya ini, Amplus Kaos. Oke, kalau sudah saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.